A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus-menerus memberikan berbagai fasilitas kepada kita agar persiapan kita untuk memperbaiki dan kemudian merubah ya garis-garis kehidupan yang menjadi lebih baik itu bisa dilakukan dengan maksimal ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri ya, yaitu menampakkan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita, kemudian mengolahnya menjadi kebaikan-kebaikan yang bisa mendorong semangat kita, bahkan kemudian mengolah ya menjadi aktivitas-aktivitas yang punya kemanfaatan yang besar. Mari kita lanjutkan ya hal-hal yang bisa melandasi kita agar bulan Sya'ban kita menjadi lebih maksimal ya. Ya kemarin kita bicarakan tentang bagaimana kita tidak menyia-nyiakan ya kehidupan ya. Sekarang masih itu tak rubah aja judulnya Gendrak Podo agar tidak sia-sia, agar tidak sia-sia ya, hidup kita. Kemarin baru pertama ya, saya ringkaskan. Perhatikan waktumu. Ketika kemarin kita berbicara waktu ya, kemarin saya ingatkan terhadap kesempatan. Ya, kesempatan. Kesempatan ya. Kesempatan ya, kemarin kita berbicara pada apa namanya terhadap kewajiban ya. Ya. Jadi Allah ingatkan kita dengan sebuah sunatullah yang sangat sederhana ya, khairul laka minal ula ya. Jadi kita berharap yang besok yang akan datang selalu menjadi lebih baik. Nah, yang jadi masalah dulu pernah saya sampaikan di YouTube itu, orang-orang yang hidup pada masa modern ini
itu apa namanya, sering bermain api ya, dalam kehidupan tuh sering bermain api. Kalau bahasa lebih gampang ya carpe diem gitu ya. Artinya dia tidak memperhatikan, kadang-kadang carpe ape ning ora bener ya, itu juga banyak, sehingga merasa banyak sekali yang sudah dia lakukan namun kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu juga sudah diperingatkan ya Rasul ya dalam sebuah apa namanya cerita, sebuah nasihat ya. Kelak ya memang ada 3 program besar ya yang oleh manusia itu diburu ya. Kemudian ditanyakan Allah kepada kita ya. Allah sampaikan ya, untuk apa waktumu, hidupmu ya. Maka kemudian dijawab, aku hidup untuk apa namanya melakukan banyak kebaikan ya di mana-mana gitu ya. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya kamu itu hanya kepingin mendapatkan predikat ya, mendapatkan predikat ya, orang yang baik ya, orang yang terhormat, orang yang dimuliakan, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Maka kemudian dimasukkan neraka, karena dalam proses apa namanya pengen menjadi baik itu ya, pengen memberikan kemanfaatan, lama-lama memanfaatkan ya, kan tidak terasa begitu ya. Maka kita misalnya seorang ibu kepada anak ya, kita merasa bahwa kita mencintai anak kita kepingin anak kita menjadi yang terbaik gitu, tapi memberikan kemanfaatan itu lama-lama tidak terasa jadi memanfaatkan. Kenapa? Kalau anaknya ndak pinter, kalau anaknya nilainya jelek, itu kemudian kita marah. Kenapa? Mempermalukan kita, menjadikan kita tidak bisa membanggakan. Itu kan kecil ya, kan banyak hal kita diberikan, taruhlah anak yang tidak cantik ya. Saya tanya, sudah lahiran Bu? Sudah Bu, tapi anak saya hitam lebetin, ku ibune ireng, anak ireng ra entuk. Maksudnya itu piye ya? Karena saya kepengen punya anak yang cantik ya, nah, maksudnya itu apa ya? Nah itu tadi, karena biar kemudian saya bahagia dan sebagainya ya. Nah itu tadi seolah-olah kita kepengen memberikan kebahagiaan dia, tetapi sesungguhnya kita ya yang memaksa dia agar membahagiakan kita. Nah untuk itulah tadi, untuk apa rezeki yang aku berikan padamu, kata Allah, aku berikan semua rezeki untuk kebaikan ya. Maka Allah kemudian menyampaikan, sesungguhnya kamu itu hanya kepingin dicap dermawan, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Maka kemudian ternyata itu dihapus semua ya. Untuk apa ya kamu diberikan ilmu ya, aku akan memberikan ya ini agar orang tahu tentang ilmu dan berbuat baik. Tapi Allah sampaikan, kamu ternyata mendapatkan ilmu tuh ya agar bisa dicap sebagai orang pinter, ulama ya dan sebagainya. Nah sehingga kemudian dimasukkan neraka. Nah itu tadi bagian-bagian agar kita itu memahami waktu-waktu yang kita lakukan. Mungkin awalnya kita itu benar, tapi lama-lama kemudian berbelok ke sana kemari gitu ya, berbelok ke sana kemari. Pengajian itu ya niatnya kan memang ya, kadang-kadang secara ilmu ya, pengajian golek ilmu kan, golek ilmu. Makanya ketika kemudian ada YouTube ya, nah podo-podo untuk ilmu lah timbang ngubyang-ngubyung kan gitu, sudah berbelok lagi ya. Satu, pengajian itu kita ke majelis itu agar kita selalu mendapatkan curahan rahmat yang besar. 2, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Latihlah diri kita itu untuk selalu memberikan kelapangan. Maka di majelis itu tempat kita duduk itu menjadi bagian yang akan menentukan apakah kita itu tipe orang yang suka berlapang dada. Orang yang suka berlapang dada bukan kemudian aku nang ngarep gen ketok, bukan. Berlapang dada itu menyebabkan Allah kemudian memudahkan kelapangannya ya. Karena memang yang namanya ngatur soft itu loh, wangele bertahun-tahun itu sampai sedemikian rupa. Nah itu tadi ya, kita bicara kemarin tentang kewajiban, sudah saya sampaikan bahwa kesempatan terhadap kewajiban itu menjadikan orang terlatih dan kemudian oleh Allah diberikan
bagian yang membahagiakan. Setiap amal itu selalu bisa diterima baik, ya, membahagiakan dirinya dan orang lain, dan diakhirkan dalam keadaan baik. Kemudian yang kedua, kesempatan untuk merubah menjadi hikmah, berubah masalah menjadi hikmah. Merubah masalah menjadi hikmah. Tahan uji. Ya. Jadi setelah manusia itu memahami bahwa hidup itu yang terpenting bagaimana kita bisa melatih diri kita, mendorong diri kita menjadi terampil dan kuat untuk menyempurnakan kewajiban. Ini malah kewajiban KTRKB ya. Ada ibu yang bertanya begini, Bu Diah, ya saya berusaha tapi ternyata yang namanya kita itu dzikir pagi, ya kita sholat, kemudian wirid, ya, kemudian membangun kemudahan jalan yang masa depan sebelum keluar rumah itu kita bisa membaca dzikir atau Al-Quran, ya, itu kayaknya tidak bisa deh Bu. Jadi bagaimana kalau saya melaksanakannya siang, kalau anak-anak sudah pergi atau gitu, terbaik siang dibel koncone, jadi ras itu meneh, ya. Nah saya bilang begini, kalau jenengan itu tidak melatih, akhirnya kesimpulan aku to ngarani tetep ora iso, mesti ora iso gitu ya. Maka jangan iri pada orang-orang yang membangun paginya dengan kebaikan. Kalau kita tidak bisa melakukannya, tidak bisa melatih, tidak bisa mengatur waktu kita, dan tidak bisa disiplin terhadap itu, jangan berharap karunia yang sama dengan orang yang melatih waktunya. Yeah. Jadi itu tidak apa-apa, orang tidak ngapa-ngapa juga tidak apa-apa kok, ya kan? Tetapi kita jangan berharap lebih. Lah saya kini podo-podo sholat, aku ya sholat, ya misalnya gitu. Tidak bisa. Maka semua yang digelarkan itu Allah pengen lihat apakah harapan kita itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Baru kemudian Allah akan memberikan kemudahan. Ya. Jadi monggo saja banyak sekali. Podo aku tuh semacam mungkin bisa dikumpulke kali ya, bisa dikumpulke ya. Orang-orang yang kemudian berpendapat tidak bisa, wis dikumpulke wis alesane ana wae. Sah-sah saja, monggo-monggo saja. Nek menurut saya dan sebagainya monggo-monggo saja. Tapi kaidah itu, sunatullah itu tidak akan pernah berubah. Nggak ada pengumuman karena ibu-ibu ternyata memang repot sekali, ya, maka tidak usah dzikir, tidak apa-apa. Nggak ada pengumuman kayak gitu ya. Karena cuacanya panas sekali, ya, maka Ramadan kali ini diundur bulan depan. Kan ora iso tuh ya. Jenengan masih di Indonesia itu luar biasa nikmatnya ya. Lah nek jenengan di Mesir itu ya kadang-kadang puasanya 17 jam, ya kan? Panjang sekali, apalagi pada musim panas. Wah, itu jadi repot ya. Nek anak saya enggak ya, kamu kuat, saya bilang ya kuatlah, neraka kan lebih panas dari ini. Wah gaya nih. Kalau kemudian di Indonesia abang melaku ngerti dapat duwe mampir ya, lah rasanya wis meh semaput ibu mak pial ya kan, wis prepet wih pas neng ngarep dawat. Coba jualannya sepanjang jalan batu bara, jadi kan yang ngepleknya deh ya. Nah yang kedua perlu kita pahami, ketika orang diuji itu tidak berbicara tentang diri kita. Kenapa kemudian kita tersinggung? Kenapa kemudian kita tercabik-cabik? Orang diuji itu sebuah skenario. Allah menguji kita, Allah kepengen memilih siapa di antara kita orang yang tahan uji.
Enggak nyangkut kok sing diuji bojoku terus kok aku kok anakku, ndak ada hubungannya dengan itu. Ujian terus menerus digilirkan Allah agar Allah bisa memilih orang-orang yang bisa menjadi sumber inspirasi. Jenengan ndak daftar ya ora popo. Ya daftar aja kadang ora kepilih ya kan. Semua yang menjadikan bagian kita itu tidak bisa tahan uji itu karena ananiah, ego, seolah-olah tidak pantas bagi kita ya itu diuji. Itu dari mana ya kan? Kan malaikat heran-heran, oh nabi sing apike kaya ngono diuji ya, kenapa aku diuji malah tekon ya. Agar kemudian menjadi bersih dan kemudian bangkit. Satu hal yang jenengan harus pahami ya, kita semua tekadkan Allah akan turunkan ujian terus menerus dan akan dipilih di antara kita orang-orang yang bisa menjadikan sebab hikmah itu tumbuh dan berkembang. Jadi jangan sekali lagi jangan konsentrasi pada yang dihadapi, konsentrasilah pada apa yang bisa kamu lakukan ya. Malah usul gini lah, Allah tuh kalau pengen menghendaki kita baik terus mbok rasa diuji ngono ngopo to, malah usul ya kan ini. Maka wajar ketika saya ceritakan seorang yang anak lulus lulus pesantren kemudian dinikahke, ternyata pilihan orang tuanya salah, bahwa suaminya itu tukang judi, seneng fora-fora sama wanita dan lain sebagainya ya. Nah ternyata pilihan Allah benar ya enggak. Saya tidak kenal pun berita bagaimana kekokohan dia bergantung kepada Allah, bagaimana ketawakalan dia yang menjadikan Allah merubah sunatullah kepada seseorang itu sampai. Itu artinya pilihannya benar, bahwa orang itu ternyata memang menjadi sumber inspirasi. Jadi apakah kita itu akan mau menjadi sumber inspirasi atau sekedar kita itu kepingin ya mempersepsikan kepada orang, wah nek dia sedih ya. Itu biasanya kayak gitu tuh karena suka nonton sinetron ya, drakor isinya kan nangis. Kejadian terakhir ya, kejadian yang baru-baru terjadi itu ada seorang remaja wanita itu bunuh diri loncat dari gedung tingkat 14. Setelah diselidiki di situ ada catatan-catatan kenapa dia bunuh diri, karena dia jengkel jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Kan kita bilang ya Allah, bagi dia wah ya Allah terus ya. Saya bayangkan itu generasi kita ya, ketika kemudian saking senengnya drakor loh, seneng sampai kayak gitu ya, sampai lah yang disenengi drakor iki ya cakep-cakep, buktinya ya bunuh diri ya kan, bunuh diri. Maka di Indonesia itu ya ada tiga wanita yang mencoba bunuh diri karena bintangnya itu bunuh diri, dan tiga-tiganya kerudungan. Itu kan luar biasa apa yang ada di benak manusia itu ya kan. Setiap tahun Allah akan hadirkan Rajab kembali. Tidak ada tahun yang diumumkan Rajab dihilangkan, tuh nggak ada ya. Pembersihan terhadap manusia ya karena macam-macam. Wong nesu karo koncone hanya gara-gara apa? Bros. Kenapa wingi kancane iki api ya aku kepengin tak urusi do dituku koncone sik ya Allah malah tuku dhisik. Padahal sing ngejak aku ngono nesu iki kelingan terus. Nek meh mlaku-mlaku kuwi aja ngejak kowe engko didisiki lho. Kuwi apa to kayak gitu ya. Ya. Itu bagian-bagian yang hati-hati. Disuruh merubah masalah. Nah, penghalangnya kita tidak bisa merubah tadi ananiah. Bisa contoh begini. Ketika anak itu masih kecil, anak kecil kuwi mbok diseneni diarahke wis meneng wae. Besar sedikit SMP SMA, ya Allah mah aku tuh udah gede, ndak usah diingatkan terus. Itu kalimat yang salah, mesti ananiah. Karena orang sudah gede itu harus banyak peringatan. Kenapa? Kewajibannya yang harus disempurnakan. Jadi orang yang punya ananiah itu ketoke kalimat apik mesti salah. Kenapa? Karena dia mendasarkan pada kepentingan dirinya, kenikmatan dirinya,
kenyamanan dirinya, ya. Maka kemarin saya contohkan, misalnya ada seorang wanita itu, dan wanita pada umumnya asline kabeh wis do kesel mbek anyel. Ada wanita yang tidak kesel dan anyel kan? Dan semakin hari semakin meningkat. Akhirnya kemudian ketika ada seorang pembicara mengatakan sesungguhnya yang bertanggung jawab pada rumah dan seluruh isinya, ada masak, ada nyuci, itu suami. Berarti ini alhamdulillah ternyata. Sampai kemudian ada yang bertanya pada saya, Budiah, untuk memantapkan sebenarnya rumah itu tanggung jawab siapa? Saya bilang apa, ya kan? Nah, Allah itu selalu memberikan bagian-bagian balasan yang besar pada titik-titik sensitif dengan ananiah begini. Maka Allah sampaikan kepada kita, kalau seorang istri, ya, ada kaidah, kalau kamu meringankan beban orang lain, maka Allah meringankan bebanmu di dunia wal akhirat. Kalau kamu mengambil beban, maka akan dihilangkan bebannya di dunia wal akhirat. Nah, wanita ketika dia kemudian, suami itu akan ditanya bagaimana istrimu, dan ternyata kita berjuang diri kita menjadi baik, itu namanya mengangkat beban suami. Mengurus rumah yang ditanya suami, tapi kita niat mengangkat bebannya, maka wanita yang kayak begini itu biasanya awet nom. Kenapa? Ya karena tadi Allah cabut bebannya fit dunia wal akhirat. Tapi kenapa kita malah ora awet nom, ketok tuwek? Kenapa? Karena kita tidak mengambil beban, tapi merasa terbebani. Ya, itu namanya merubah hikmah menjadi masalah. Nah, jadi itu berbeda sedikit, tetapi itu sebuah ilmu. Kemudian kita mendapatkan, makanya wanita itu kenapa sampai diberikan perhatian sedemikian rupa, karena dia mewarnai peradaban, mewarnai generasi, ya. Sehingga jaminan, kenapa sampai dia ambil bebannya, wanita itu digariskan nggak kerja. Maka kalau kemudian dia tidak diambil bebannya, ya, oh dia wes pusing, gurung nanti apa-apa wes pusing, ya. Jadi cobalah kita memahami. Sekali lagi, kalau diuji, maka saya sering sampaikan, orang konsultasi diuji, saya bilang, tak tanya jenengan mau apa, saya bilang gitu, iya kan, jenengan mau apa? Mau mengambil ujian itu agar menjadi bersih, agar menjadi terampil, akan menjadi kuat, atau jenengan tidak mau akan melepaskannya? Ya tak tanya dulu, tiba-tiba nasihati dowo-dowo, kayaknya saya tidak bisa. Ya, nah coba toh, misalnya seperti saya sampaikan, ada seorang yang sudah nikah sampai 23 tahun, kemudian dia mengatakan, suami saya itu tidak pernah berbuat apa-apa. Itu orang biasa saja ya melu serik. Lah kok iso, maka tak tanya, lah bojomu itu bentuknya foto apa patung? Mosok nikah 23 tahun kok tidak bisa berbuat apa-apa itu loh. Tebake apa? Ya ora nukok ke omah, gitu-gitu loh ya. Nah, sehingga kemudian akan dicabut, ya akan dicabut kenikmatan terhadap nikah itu. Ya tadi satu, ananiah. Kedua, terlalu tinggi keinginannya terhadap dunia. Ini mesti lepas. Kenapa? Yang namanya ujian itu fungsinya membersihkan, ya, membersihkan. Kalau kemudian orientasi dunianya sangat kuat, kan dulu saya sampaikan, ya nanti dilihat. Orang itu bahkan ketika kemudian kita melakukan hal-hal yang sifatnya ibadah, itu bisa orientasinya dunia, ya saya ingatkan. Orang yang orientasinya itu dunia, ya orientasi dunia, itu dia selalu merasa tidak cukup, selalu merasa tidak cukup dunianya, dan merasa cukup terhadap amal-amalnya. Orang yang berorientasi pada akhirat itu orang merasa cukup terhadap dunianya dan kemudian tidak cukup kepada akhiratnya, sehingga dia terdorong ke sana. Nah, kalau kita tuh merasa tidak cukup dunia kita, maka kemudian menjadikan, ya kan, kemudian kita tuh menjadi galau. Salah satu bentuk kegalauannya, amal yang satu dengan yang lainnya itu terputus. Terputus tuh gini, aku angger batange turu wis langsung ngeluh aku. Lah mbayangke hurung nyapu, hurung ngepel, hurung masak, meh metu males, ya.
Nanti nek wis perainan gitu di telepon, nyah lagi ngopo nyah? Aku lara kabeh lungkrah remuk. Ya. Arep gawean ki lho rasane males. Mlaku-mlaku yuk nyah. Ben seger. Neng ndi? Ya mlaku-mlaku, golek gamis. Oke. Ya. Serasa tidak ada hubungannya sampai membayangkan ya Allah bahagianya orang yang apa namanya hidupnya itu tidak usah ngapa-ngapa. Lebih tidak usah ngapa-ngapa ya. Padahal perlu kita ketahui yang dinamakan kesuksesan dan kebahagiaan itu ditandai dengan kesulitan dan kelelahan. Jadi kalau jenengan dalam keadaan sulit, jenengan dalam keadaan lelah, berarti Anda berada di jalan yang benar. Terus lurus ya. Ketika capek ya, ketika sulit itu di jalan yang benar. Teruskan untuk mengolah ya, untuk mengolah. Begitu ya. Jadi tadi kemudian yang ketiga setelah terputus-putus, dunia itu hanya diberikan sesuai dengan garisnya. Apa dunia yang diberikan sesuai garisnya itu? Kita merasakan uang itu hanya bisa dihitung dengan kalkulator, habis. Angger dihitung entek. Itu namanya orientasi dunianya terlalu tinggi. Kenapa? Karena orientasi akhirat itu ada asas keberkahan. Dimudahkan, diberkahkan. Ya sembuh delalah iso gitu ya. Ziyadatul khair, ditambah kebaikannya. Duitnya tetap podo, tapi kebaikannya ditambah. Kenapa? Karena sing jaluk wingi ra teko, liyane kan jadi ditambah. Ya tetep ngeki siji ning wonge liya. Ya kenapa? Karena sing siji ora teko. Nah, itu ditambah, ndak tahu bagaimana cara Allah menambah. Jadi kalau kita itu rasa ya Allah, duit agak ditampa kuwi ya. Wis entek, maka saya sampaikan, saya punya teman, dua-duanya pegawai negeri, golongan 3D. Itu uangnya cukup. Dia datang kepada saya dalam keadaan sakit ya, cerita ya, maksudnya dia minta bantuan. Saya bilang, lah kok iso tak nompo gaji itu loh. Saya bilang, dua-duanya itu sudah nggak nerima gaji. Lah kenapa? Wes dijiko operasi, sudah dipotong. Ora nompo gaji babar blas loh Bu ya. Saya bilang ya kok bisa begitu. Saya bilang gini, oke, saya tak bantu. Satu hal yang perlu kamu ketahui, hidupmu tidak benar pasti. Karena Allah jaminkan orang yang hidupnya benar itu satu, menyempurnakan kewajiban, kemudian berlapang dada menghadapi ujian, maka Allah akan berkahkan. Nah, tapi buktinya ora ya jenenge salah kok malah buktinya ora ya kan. Maka saya bilang perbaiki hidupmu. Kalau kamu tidak memperbaiki hidupmu, saya bilang ini nanti akan lebih panjang lagi, persoalannya akan lebih panjang lagi. Jadi begitu ya. Hanya dunia itu hanya diberikan seperti garisnya. Nah, orang yang berorientasi pada akhirat itu dunia disuruh mengikuti ya, agar seluruh kebutuhan kebaikannya terpenuhi itu ya, terpenuhi ya. Maka itu bagian-bagian yang perlu saya itu, kalau rezeki saya yang harus saya bagikan kurang, itu saya kembali ke sini mesti ada yang tidak beres tadi, akhiratnya tadi, mbuh niatnya, mbuh saya terlalu ya, sekedar saya itu kepingin sesuatu yang bentuknya duniawi ya, sampai saya itu Bu berusaha untuk membuktikan saya itu ndak mikir dunia, ndak menyiapkan duit untuk dunia, baik itu makan, pakaian, segala macam saya pengen nyoba, dikasih ndak sama Allah ya. Saya harus berani begitu Bu ya, iya kan. Nah ternyata dikasih ya ndak baju. Kata Nana, ya apa Umi akhirnya dapat baju yang bagus. Ya dikasih, saya bukannya enggak apa-apa kalau saya uangnya saya geser kepada kebaikan, dikasih Mbak, dikasih ya. Nah itu tadi bagian-bagian bagaimana kita menentukan ya. Kalau ada orang yang hatinya tidak baik, ya nek aku ya wegah urip kok nunggu belas kasihan orang lain, aku kan njaluk. Saya tidak minta ya kan, seperti sering yang saya sampaikan, mereka tidak meminta, mereka membangun bagaimana membangun lebih indah dengan ujian-ujian yang ada ya. Kemudian memberi kontribusi
memberikan kontribusi peran pada setiap peristiwa yang diturunkan Allah ke bumi. Memberi kontribusi. Kita melihat adanya ujian, adanya bencana, terciptanya anak-anak yatim ya, kemudian terjadinya banyak hal yang terjadi bumi. Maka ini sekaligus keterangan kenapa kita suka mengumumkan, memberitahukan, kemudian menggalang donasi tentang Palestina. Banyak sekali justru orang-orang Indonesia yang kemudian marah ya. Lah ngopo ngurusi Palestina ya kan, ngurusi sini saja kita belum selesai. Nah, kenapa kemudian kita tawarkan Palestina? Karena Palestina itu bumi jihad. Kategorinya tidak berbuat baik, tidak sedekah, tetapi infak fisabilillah. Agar apa? Agar kita itu tertulis di banyak agenda. Ada membangun masjid, kita nyumbang, tertulis nama kita, masjid mana dan lain sebagainya. Ada rumah sakit, ada orang yang itu tertulis ya. Ibadah juga begitu, di mana-mana tertulis ya. Nah, kalau kemudian kita itu tidak punya kontribusi ya, kontribusi memberikan bagian yang besar ya, maka seperti saya ingatkan, ada bencana penggalangan barang-barang pantas pakai ya. Wah, ada orang ya wis kesempatan resik-resik omah ya kan, wabah dikirim gitu. Nanti sampai di sana itu barang kan digelar ya, kemudian ini apa namanya, yang kena bencana suruh milih ya kan, milih untuk lebih sing elek. Ya Allah, kaya ngene dikeki mesti wonge medhi dikali iki mau gitu. Hati-hati ya dengan kalimat orang-orang yang teraniaya ya, walaupun padahal maksudku ki ya nek elek ya wis diguak ora usah dienggo, tapi itu Allah pengen menunjukkan, membalas ya bagian kontribusi yang tidak bagus itu menjadi bagian yang buruk dalam kehidupan kita. Coba kemudian dia ambil baju yang masih ada capnya, ya Allah jek anyar loh, anyar tenan iki mesti wonge apik, ayu malah ayu. Kenapa? Karena kebaikan itu dikonotasikan di dalam Al-Quran itu sebagai jamil. Orang yang baik itu dikonotasikan sebagai jamil, bagus, cakep, cantik. Itu sebabnya orang yang berlapang dada selalu baik. Ibu rumah tangga itu dianggap sangat baik karena dia mengambil beban suaminya ya. Kudune awet muda, kok malah kue cepat tua, mulai yo gawean kue pirang-pirang ya. Nah, itu tadi sebenarnya hanya salah konsep saja. Maka marilah setiap tahun tuh Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki ya, memperbaiki konsep agar tidak keliru ya, tidak keliru. Tadi ya seperti kemarin saya sampaikan tentang anak yatim, bagaimana kita apa namanya memberikan kontribusi termasuk doa ya, doa kepada banyak orang. Kemudian yang kedua, fahami dirimu. Ya, fahami dirimu, yaitu menumbuh kembangkan peran dalam kehidupan. Menumbuh kembangkan peran ya dalam kehidupan. Ada beberapa yang diperintahkan, urutan yang diperintahkan kepada kita itu agar dengan itu kita mendapatkan balasan seperti yang kita harapkan ya. Jadi mengenali diri itu hal yang penting diperankan pada manusia ya. Yang pertama ya, menghidupkan iman.
menghidupkan iman. Nah, menghidupkan iman tuh seperti kita ketahui, apakah kita itu sudah ada perhatian atau kemudian melakukannya di beberapa bagian kehidupan, ya. Itu akan menjadikan kita selalu ingat terhadap diri kita agar kemudian kita berakhir dalam keadaan sebaik-baiknya, ya. Menghidupkan iman itu, ya, bagaimana kita itu bisa beribadah dan dzikir, ya kan? Dan waktu ini nggak ada untuk ini, ya tadi artinya kita lupa. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat seligot wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hei manusia, ya, bertakwalah kepada Allah dan persiapkan untukmu hari esok, ya, pada kehidupan kita sesungguhnya. Wattaqullah, takutlah pada Allah, ya, sesungguhnya Allah tuh tahu apa yang kamu lakukan. Janganlah kamu, ya, melupakan Allah sehingga Allah melupakan kamu pada dirimu sendiri, ya. Maka sering saya sampaikan, bicara hidup itu bicara diri kita, jangan bicara orang lain. Kalau toh kita memikirkan suami kita, memikirkan anak kita, memikirkan tetangga kita, itu pastikan apa-apa yang kamu lakukan pada dirimu itu benar. Kalau tidak, tidak akan ada fungsinya dan tidak akan dipancarkan. Artinya tidak memberikan kemanfaatan, ya. Maka ini harus dilakukan, ya. Ibadah atau dzikir, ya, karena ini memberikan pengaruh rahmat yang turun, ya, rahmat, suasana. Nah, rahmatnya besar apa kecil ya tergantung kita tadi. Memberikan, ya, rahmat itu suasana yang menjadikan kita itu mudah, ya, senang dan semangat dalam kebaikan. Nah, kalau banyak, ya, itu sudah saya sampaikan segala sesuatu yang jadi jangan hanya kepengen Bu Dia doakan rumah saya penuh rahmat dan barokah. Walaupun saya sudah nyetak stiker tapi atas nama api, ya. Saya nyetak stiker, nanti dipasang di depan pintu rumah, ya, dibaca doanya, doa yang memberikan rumah itu rahmat dan berkah serta hikmah, ya. Tapi belum jadi, ya. Jadi nanti saya berikan itu, ya. Untuk ini saja, ya, dicatat, ya, catatannya bukunya ya wis ilang, ya. Ya, rahmat. Kemudian sunnah, sunnah Rasul itu kenapa, ya, agar kita itu hidup itu jangan terlalu banyak hal-hal yang ngarang sendiri dulu, ya. Jadi kadang-kadang nek menurutku tuh sama-sama beramal, kita harus punya amal yang punya prospek perkembangan dan sebagainya. Kemudian dilupakan misalnya makan minum tangan kanan, misalnya gitu. Itu tidak bakalan berhasil, ya. Kalau makan minum tangan kiri itu setan masuk, ya kan, sehingga tidak mungkin jadi orang baik, itu tidak mungkin, ya, karena itu faktor ini. Maka sunnah itu sekecil apapun kemudian kita lakukan, maka urut yang kita ketahui kemudian kita lakukan dan lain sebagainya, gitu. Jangan sampai kita sudah melakukan banyak hal, ya, tapi satu yang penting tadi seperti ibadah. Maka sampai dikatakan untuk bapak-bapak, untuk laki-laki, ya, hal yang paling sulit dilakukan, ya, itu ternyata satu, ke masjid, sholat ke masjid. Piknik itu setahun sekali, ya. Kadang-kadang tekan luar negeri, ya, tekan Korea. Saya ditawari ibu-ibu pengajian, Bu Dia mau ndak ikut piknik ke Korea? Korea, yo ngopo. Lah, saya itu bolak-balik ditawari untuk dampingi umroh saja, saya tolak. Kenapa? Satu, saya sudah umroh. Yang kedua, bagi saya bukan tipe orang yang nek umroh terus itu kemudian berarti wong iki mulia banget, enggak, ya. Nah, sehingga karena pas 10 hari umroh 10 hari itu saya ninggal 40 tugas, Bu.
membina masyarakat. Saya bilang sudah, nanti saya kalau liburan mau berangkat tuh ya sama anak-anak saya yang 4 terakhir tuh belum saya berangkatkan, harus sama saya, karena kalau nggak sama saya do blonjo kan repot. Saya kan harus mengecek begitu. Kenapa? Itu tepat. Jadi sekaligus ya saya sampaikan tentang ibadah ini. Jadi kan kalau mau menilai apakah kita itu serius ibadah dan zikir, itu akan diperlihatkan kepada kita ketika 1 hari Jumat, 2 Ramadan, 3 umroh, 4 haji, 5 Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah kalau nggak berangkat haji. Itu waktu-waktu di mana zikir kita jauh lebih banyak dari hari-hari biasa. Kenapa? Karena yang dinilai yang akan diberikan balasan besar itu bukan sekedar jenengan berangkat umroh, tapi banyaknya kita mendekat pada Allah. Kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan itu dilakukan di tempat-tempat dan waktu-waktu khusus itu kemudian dilipatkan. Maka kalau ada yang bertanya, Bu Dia saya mau umroh, doanya apa? Biasanya doa apa? Lipatan orang yang memperjuangkan kebiasaan. Jadi mulailah melakukan kebaikan dan kemudian jaga dengan disiplin, ya, sunnah. Kemudian membaca sirah, membaca riwayat orang-orang soleh. Ojo drakor wae orang-orang soleh, biar kita ngerti itu loh, niru siapa gitu tuh ada. Semua ada, ujian apa saja ada ya, yang terberat juga ada ya, sehingga kita itu bombong tadi loh, kita memang menjadi orang yang tahan uji ya, dan benar-benar oleh Allah diberikan banyak. Kalau dalam film itu ya kayak agen rahasia itu enggak peduli jenengan tahu dia apa tidak, itu enggak peduli. Dia juga tidak khawatir engkau nek orang tidak tahu kemampuanku, aku kemudian tidak dipakai, enggak. Dia punya keyakinan orang yang punya kemampuan, orang yang punya daya tahan, orang yang punya keterampilan pasti terpakai. Enggak usah diumum kayak gitu, enggak usah terpakai ya. Nah sehingga itu bagi kita misalnya, lah ujian kita itu yang pertama ya tadi ditutup kesalahannya itu. Jadi kadang-kadang kita itu urung dadi rumangsa wis apik. Nah, engko nek dikasih masukan, dilokke ya, kadang-kadang juga ya dikata-katain itu di keluarga ya. Kemudian dia merasa, ya Allah, saya itu kok repot ya Bu, padahal saya bisa berkembang pesat, tapi justru di keluarga saya mendapatkan tekanan-tekanan, tidak mendapatkan dukungan, tidak mendapatkan support. Kalau menurut Bu Diah, kalau saya punya pemikiran saya minta cerai agar saya bisa berkembang, bagaimana? Wih mesti urung dadi ya, belum menjadi orang yang berkarakter, tetapi orang yang kepingin menunjukkan dirinya. Orang yang berkarakter itu salah satu cirinya banyak diam terhadap dirinya. Orang yang terlalu banyak bicara itu belum jadi. Nah, itu repotnya di situ itu. Wah, setan ngeplok ya. Nah, kemudian majelis. Maksud majelis itu membuat lingkungan yang kondusif pada kebaikan. Ya, majelis kondusif pada kebaikan. Dan memang majelis itu harus dikepung ya. Kenapa sering saya tanyakan majelisnya hari apa? Masyarakat itu harus dikepung majelis ya, harinya, jamnya berbeda-beda, agar kalau satu nggak bisa dia harus ke tempat yang lain ya. Nek kabeh ra iso, wis memang ora judu tenan ya. Ora judu dekat dengan orang baik gitu ya. Nah, gitu sehingga apa namanya? Jangan malah ngeritik. Saya itu yang masjid saya yang akad pagi itu kan jam 6 ya, jam 6. Bu Dia, mbok jangan jam 6, soalnya jam 6 itu terlalu riskan ya Bu Dia. Kita masih punya panjang sekali. Jenengan datang ke masjid jam 6 itu sudah berapa kali? Baru kali ini Bu, saya sudah mengadakan masjid jam 6 itu 30 tahun.
ratau tak geser malah usul ya. Nah jenengan tidak bisa ya di tempat lain. Kenapa saya yang mengadakan yang jam 6? Satu, kalau akad pagi itu saya sering keluar kota. Yang kedua itu kebanyakan untuk orang-orang yang shiftnya itu ya hari-hari biasa itu memang kerja. Maksud saya jam 6 sampai jam 7 itu gen babas blonjo terus ngurusi omah ya. Perawat-perawat yang shift malam itu dia kemudian datang dulu kemudian pulang dan lain sebagainya begitu. Itu sudah panjang. Ini malah toko-toko susul ya. Nah, jadi itu majelis ini penting ya. Maka karena dulu dan saya diuji Pak Yubir Gerah ya 6 tahun Pak Yubir Gerah. Saya harus mengurangi beberapa proses majelis. Ya sudah ya hari Rabu itu kalau saya nggak ikut Pak Yubir ke rumah sakit kan maksud saya itu saya ngisi dulu Pak Yubir berangkat dulu terus nanti saya nyusul. Ternyata mesti ada kasus sing nyoblos seora pas lah sing apa dan sebagainya. Maka kemudian saya bilang Pak Yubir lah piye apa majelis hari Rabu itu tak bubarkan saja biar bergabung sama Selasa dan Kamis. Dan jawaban Pak Yubir apa? Yo ngono luwih apik. Ya wis. Di beberapa majelis sore ya itu tidak saya ambil, paling sehari itu saya 1 atau 2 gitu. Nah tapi kemudian ketika Pak Yubir sudah berangkat sudah diambil oleh Allah, saya harus mempersiapkan lebih ya kan. Maka saya kembali lagi, ini kembali ora wis penak ngene malah penak ngene nanti tambah lemu ya kan. Maka sekarang saya kemudian tetap menjadikan 1 hari itu 4 majelis ya. 4 majelis itu jam 8 sampai jam 9, setengah 10 sampai jam 11, jam 1 sampai jam 3, dan jam 4 sampai jam 5. Saya tetap tidak mau mengambil majelis malam. Kenapa? Karena bagi saya itu satu, saya sudah seharian, yang kedua itu tugas saya di rumah, dan sunatullah ibu-ibu itu memang tidak bagus kalau malam. Nah sehingga saya jadi 120 kali tapi ini penting ya. Kemudian yang kedua ya, waladina amanu wa amilus solehah, amal soleh, sibuk amal soleh. Apa amal soleh? Amal soleh itu amal yang ada perintah ya, tata cara yang benar, kemudian tertib, agar amal soleh itu menjaminkan kita punya karakter istiqomah ya. Nah jenengan sampai mana ya. Jadi tadi sesudah ini nomor 1 ya, kemudian sibuk beramal soleh, semua aktivitas diamal solehkan ya. Kalau bahasa perintahnya ya apa namanya, waladina jahadu fina lanahdianahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh memberikan semua potensinya ya untuk melakukan kebaikan yang diridhoi oleh Allah, maka Allah akan memberikan padanya banyak jalan. Innallaha lama'al muhsinin. Allah suka pada orang yang selalu memperbagus amal soleh. Nah karakter istiqomah itu yang kemudian menjadikan sosok orang yang optimis, tenang, yaitu tidak merasa sedih atau iri pada karunia yang diberikan pada orang lain. Kita harus pahami bahwa setiap orang punya garis karunia sendiri ya. Kemudian yang ketiga bahagia loh, piye toh? Kalau jenengan merasa belum bahagia tadi ada hal yang orang mengatakan bahagia mau kemana-mana ya, buktinya ya nambah kesedihan juga. Bahagia pada apa? Pada amal yang selalu bisa dilakukan. Saya itu kadang-kadang kalau dipanggil ceramah hari kemarin tuh wah cukup dari pojok sana sampai kemudian Gunung Pati yang apa namanya yang desa lah ya gitu ya. Itu saya nek baris ya Allah alhamdulillah ya
Robbana innaka taqabbal minna ya. Dari beberapa makanya malam itu saya sebenarnya sudah sangat pusing. Malah mengombe obat lali sisan ya. Tapi ya itu tadi. Artinya kita bahagia sajalah ya, bahagia dengan amal yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir menegakkan. Menegakkan. Menegakkan ya risalah. Ini menegakkan risalah ini nomor 3 ini balasannya sangat besar. Kenapa? Ya karena kebaikannya nyangkut orang banyak ya, menegakkan risalah. Sering saya sampaikan menegakkan risalah itu ya satu dakwah, menyeru terus menerus, dan dakwah yang paling tinggi memang bentuknya majelis. Majelis. Maka saya itu sudah mulai tawaran, saya disuruh ngisi mahasiswa UGM. Mahasiswa UGM kedokteran. Saya bilang, tapi online ya Bunda, saya bilang gitu. Saya itu kan main 8 Bu. Jadi kalau ngelihat ini terus gitu, saya rakit tok. Sakit saya. Lah kalau dicopot kacamatanya bisa. Lah mosok aku online gini. Bagaimana kabarnya? Kita wali men ya. Enggak mau saya bilang itu. Ya, dan lagian ngapain mahasiswa kedokteran manggil saya bareng itu ya. Menyeru. Ya, itu majelis bentuknya paling tinggi, terhubung ya. Kemudian membina. Kemudian membina itu orang yang tidak bisa jadi bisa sholat, jadi wis pokoknya terus jadi orang yang kemudian bisa terjun ke masyarakat. Pahalanya besar sekali, pahalanya besar sekali ya. Itu sebabnya ya seperti guru itu ya. Kenapa guru itu awet muda, tapi saya ya juga kita tua ya, awet muda harusnya guru. Dan ada guru kok iso apa namanya nyandra bis mana ya di Semarang gitu, guru nyandra bis kota ya, terus minta tebusan. Maksudnya gitu, guru apa stres ya, karena gajinya sedikit. Guru loh itu ya, soisone ya, membina agar banyak sekali orang-orang yang memang punya jiwa yang bergelora untuk berjihad. Kemudian yang ketiga, memperbaiki sistem. Wah, ini yang menikmati umat rakyat ya, sehingga pahalanya menjadi sangat besar ya. Maka kita harus mulai ya, seperti halnya kita mulai berbenah pada ekonomi gitu ya. Karena menurut saya yang namanya wanita itu satu memang harus bersih, jiwanya kokoh ya kan, keluarga yang matang, sejahtera, mandiri ya, kemudian berkarya ya. Untuk itulah maka kemudian kita meluaskan ya sistem ya, sampai pada berbagai hal. Sistem yang memang harus ditata menjadi lebih bagus itu nomor satu ya memang negara. Untuk itu pimpinan-pimpinan itu mendapatkan bagian pahala yang sangat besar ketika mereka itu benar. Nah untuk itu ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa memberikan ya berbagai proses perjalanan kita setapak demi setapak ya, dan akan tetap sampai ya, jangan sampai berjalan mundur. Lah ada orang masuk Guinness Book karena berjalan mundur mengelilingi Indonesia. Lagi ngopo ya, ada berjalan mundur ya. Nah mudah-mudahan kita dimasukkan menjadi orang-orang yang selalu dibersihkan hati ya, dimudahkan ya, dilapangkan dan diberkahkan. Mari ibu-ibu kita tutup dengan doa. Ilahadiniyah wa firidhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfir. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhaqqu bi rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.